Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DND Workshop, channel yang asik buat sobat kreatif seperti kalian. So, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap channel ini mengupload video-video informatif seputar woodworking dan konten-konten kreatif lainnya. Jangan lupa follow Instagram kami ya, DND_interior. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan mereview dua produk yang dipaketkan oleh Stanley, yaitu cordless drill dan cordless impact driver, yang dibundling dengan harga yang menarik tentunya ya. Stanley membundling secara paket karena kedua power tools ini menggunakan jenis baterai yang sama ya. Karena saat ini sudah umum ya, paket penjualan cordless tools menyertakan dua buah baterai. Yang pertama, kita akan dapat satu buah cordless drill SCD12 yang bila kita beli secara terpisah harga di marketplace sekitar 1,2 jutaan. Tentunya sepaket dengan charger dan dua buah baterai ya. Lalu yang kedua, kita juga dapat satu buah cordless impact driver SCI12 yang kurang lebih harganya sama dengan cordless drillnya, kisaran 1,1 jutaan. Tapi dengan paket combo kit, kalian bisa dapatkan dua tools tersebut dengan harga 1,6 jutaan dengan mendapatkan hanya satu pasang baterai dan satu buah charger saja ya. Tapi tetap ini adalah racun atau pilihan yang menarik karena harga yang terbilang asik, dan dengan menambah 400 ribuan kita sudah dapat dua tools ya, dan kita nggak perlu meragukan lagi kualitas dari Stanley. Baik, kita langsung ke spesifikasi teknis dari cordless drill SCD12. Speed 1 maksimumnya 400 rpm dan speed 2 maksimumnya 1500 rpm, tentunya dengan trigger variable speed ya. Torsi 26 Nm dan ukuran cak maksimal 10 mm. Lalu untuk baterai, ini yang menarik, kita nanti akan bahas ya sebentar lagi. Kita ke impact driver SCI12 dulu. Maksimum speednya 2500 rpm dengan variable speed trigger, torsi 110 Nm dan caknya fix satu ukuran saja, yaitu heksagonal 1/4 inch atau 6,35 mm. Lalu untuk paket pembeliannya kalian dapat apa aja? Ya, yang jelas yang pertama kalian dapat sebuah box seperti ini ya. Lalu kita dapat sebuah nylon bag, lumayan untuk bawa tools kemana-mana ya. Dan di dalamnya ini ada kartu garansi serta buku petunjuk. Dan untuk garansinya di sini 2 tahun. Untuk tasnya bukan terbuat dari bahan yang tebal ya, namanya juga bonus. So kalau kalian gunakan untuk bawa tools, kalian harus hati-hati karena rawan benturan. Selanjutnya kita dapat quick charger, jenisnya docking. Jadi kalau mau ngecas kalian harus copot baterainya ya. Di sini ada petunjuk indikatornya. Kalau kedip 1 tandanya baterai dalam kondisi belum atau tidak penuh. Nyala terus tandanya baterai sudah full charge, dan apabila indikator ini keduanya nyala, artinya ada kebocoran sel atau masalah lainnya di baterai. Untuk lebih lengkapnya, spesifikasi teknisnya ada di bagian bawah ya. Kalian bisa baca sendiri nanti. Nah, ini yang menarik ya. Untuk baterainya, di label ditulis tegangannya 10,8 volt. Sedangkan setelah saya coba ukur menggunakan voltmeter digital, saya dapatkan tegangan baterai 12 volt lebih ya.
Ini aneh menurut saya. Kenapa nggak mereka tulis di bodi baterainya ini 12 volt gitu ya? Saya masih nggak percaya dan saya coba untuk mengukur menggunakan voltmeter digital lainnya dan hasilnya sama, 12 volt lebih. Apa ini strategi marketing atau bagaimana? Padahal untuk calon pembeli atau konsumen yang malas cari informasi, kalau ada dua produk yang spek teknisnya sama dengan SCD12 ini, mungkin seperti Makita HP 333 DWYE, mereka mungkin ambil Makita karena di box dan baterainya tertulis 12 volt. Padahal kalau kita ukur baterainya ini voltasenya sama. Saya sudah ukur keduanya. Baterai produk tersebut sama. Oke. Dan nanti saya bikin video battle-nya atau komparasi dari cordless drill Stanley SCD12 dengan Makita HP 333. Makanya kalian subscribe dulu supaya nggak ketinggalan kalau kalian ingin tahu apa keunggulan dan kelemahan masing-masing cordless drill ini. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu saya jawab kenapa Stanley mencantumkan voltase terendah baterainya. Tolong tulis ya di kolom komentar. Oke, sudah bahas macam-macam sampai lupa ya sama build quality-nya. Dari segi material, khas Stanley menggunakan bahan plastik berkualitas, berwarna kuning. Terasa sangat solid dengan detail yang lumayan rapi, termasuk karet-karet yang berwarna hitam ini ya. Terasa nyaman dan mantap digenggam. Yang saya suka ada di ukuran dari handle gripnya. Ukurannya nggak terlalu besar, cocok sekali untuk ukuran tangan orang Indonesia pada umumnya, termasuk tangan saya. Pada unit cordless drill di bagian atas ada switch kecepatannya. Speed 1 kecepatan maksimumnya 400 rpm dan speed 2 1500 rpm. Di bagian pangkal cak ada setelan ring untuk torsi dari 0 sampai 20 dan mode drill atau bore. Cara nyetelnya tinggal diputar-putar gini aja, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Cak SCD12 ini sudah menganut sistem keyless, hanya saja banyak user yang cara ngencengin dan ngendorin mata bornya itu salah ya. Mereka kebanyakan menggunakan tenaga dari baterai seperti ini. Dan ini ternyata salah karena bisa menyebabkan caknya rusak atau loss. Jadi yang betul cara untuk membuka dan ngencengin mata bor itu kalian cukup memutar ujung dari caknya seperti ini aja. Ini dijamin gak akan lepas ya kalau kalian gunakan sesuai dengan kapasitasnya, jadi nggak overload. Selanjutnya di sini ada switch arah putar cak, mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam juga bisa. Apabila posisi switch ada di tengah, itu artinya mengunci trigger sehingga trigger tidak bisa dipencet atau ditekan. Jadi kalau mau dimasukkan ke tas, kalian pastikan posisi dari switch ini ada di tengah supaya nggak berputar kalau kena tekanan. Di bawah cak ada sebuah LED yang menyala apabila trigger dipencet, tapi dia menyalanya selama trigger dipencet ya. Jadi nggak kayak Makita. Kalau Makita itu setelah trigger dilepas, LED-nya itu masih menyala beberapa detik. Kalau teman-teman lihat di situ ada percikan api ya di lubang pangkal motornya. Itu menandakan bahwa dia masih menggunakan motor brush yang suatu saat harus kita ganti karbur brushnya apabila sudah aus. Selanjutnya di sini ada tempat untuk belt clip, yang mana belt clipnya nggak disertakan dalam paket pembeliannya. Lalu untuk melepas baterai seperti ini ya teman-teman. Jadi dipencet ada knob di depan itu. Dan untuk memasang kembali ya ditekan gini aja. Nah, sampai bunyi klik ya. Lalu untuk triggernya sendiri ini variable speed. Jadi kecepatannya itu ditentukan dari seberapa dalam kita memencet triggernya. Untuk impact drivernya ini sama ya, sama-sama variable speed dari 0 sampai 2500 rpm. Dia sama, punya switch arah putar dan switch kuncinya. Dan di depan sama-sama ada LED-nya yang menyala ketika trigger dipencet. Selanjutnya untuk caknya, dia sudah menganut sistem quick release. Untuk mountingnya dia menggunakan heksagonal seperempat. Cara memasang dan melepas dari mata obeng atau mata bor itu dengan cara menarik keluar ring dari ujung caknya.
Jadi seperti ini teman-teman. Dan ini sudah kuat sekali ya, nggak akan lepas. Oke, sebelum kita tes, kita akan cas dulu baterainya sampai penuh. Jadi untuk mengecas, kalian copot baterainya karena ini sistemnya docking ya. Di sini ada jalurnya. Kalian cocokkan dengan jalur yang ada di chargernya. Jadi seperti ini. Nah, tinggal diklik. Dan apabila LED-nya menyala kedip-kedip, itu artinya baterai masih belum penuh. Kita tunggu sampai penuh. Baik teman-teman, ini sudah penuh ya. Jadi kalau LED-nya menyala terus seperti ini, itu artinya sudah penuh. Oke, kita copot dan kita pasang di unitnya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengetesan-pengetesan. So, tonton video ini sampai selesai, oke? Oke, masih dari dalam studio. Kita langsung coba untuk membuat lubang di penggaris siku. Karena saya memang kebetulan butuh lubang untuk menggantung siku ini di rak tool saya. Langsung kita praktek untuk menggunakan mata bor untuk mengebor besi. Plat ini kira-kira tebalnya 2 mm. Coba kita lihat kemampuan dari SCD-12 ini untuk mengebor besi. Ya, dari segi tenaga dan torsi saya rasa ini oke ya. Saya akan coba buat satu lubang lagi. Wah, oke nih. Tenaganya juga torsinya. Jadi tes untuk mengebor besi sudah bisa dilalui dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan coba keluar studio. Kita akan mengaplikasikan di kombinasi besi dan kayu. Juga kita akan mencoba untuk pengaplikasian baut drilling yang biasa digunakan untuk galvalum. Oke, untuk pemanasan kita gunakan material yang tidak terlalu keras seperti multiplex dan blockboard ini. Kita gunakan skrup drywall 5 cm. Pertama kita akan gunakan cordless drill. Saya gunakan mode bor. Jadi ini torsi penuh ya. Sehingga kalau kita tidak hati-hati dan torsinya terlalu kuat, kita akan kehilangan daya cengkram dari kayu karena jalur masuk dari skrupnya rusak. Dan ini teman-teman bisa bedakan kalau saya turunkan torsinya, jadi cak akan berhenti berputar ketika kepala skrup mulai masuk ke dalam blok bor. Baik, sekarang kita akan menggunakan impact driver. Teman-teman bisa menilai sendiri bedanya. Jadi kalau impact driver ini dia ada hentakannya, sehingga skrup itu bisa lebih mudah untuk masuk ke dalam kayu. Sehingga untuk pekerjaan menyekrup saya lebih prefer menggunakan alat ini. Jadi biasanya untuk mempercepat pekerjaan, cordless drill saya gunakan untuk mengebor dan impact driver saya gunakan untuk mata skrup. Seperti yang akan saya contohkan di video berikutnya, saya di sini akan membuat sebuah meja minibar industrial dengan bahan kombinasi dari kayu flooring oak, oven, dan rangka besi galvalum. Jadi ini rangkanya kombinasi antara besi galvanis kotak dengan plat besi. Saya tempelkan flooring seperti ini. Cordless drill akan saya fungsikan sebagai bor. Dan impact driver akan saya gunakan untuk menyekrup menggunakan baut drilling galvalum. Baik teman-teman, videonya akan saya percepat supaya tidak banyak menyita waktu kalian ya.
Baik, kesimpulan saya dari Stanley SCDI 12S2 Combo Cordless Drill Impact Kit ini, wah panjang banget ya. Lebih murah daripada kita beli 2 tools walaupun hanya dapat 2 baterai dan 1 charger. Build quality yang bagus, nggak usah diragukan lagi. Dengan 2 jenis tools ini bisa sharing baterai membuat pekerjaan kalian bisa lebih cepat dan efisien. Nah, paket ini jelas wajib untuk kalian pertimbangkan, apalagi untuk kalian para pecinta brand Stanley dan DeWalt. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe agar kami bisa terus berkarya dan sharing video-video menarik lainnya. Dan kasih saran ya di kolom komentar untuk channel ini supaya lebih berkembang lagi. Oke, tetap berkarya, tetap kreatif, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.